Shalom, perkenalkan nama saya Widakhanes Tumeyang. Di sini saya akan memaparkan materi dengan judul mata kuliah Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah. Pendidikan Dasar dan Menengah. Pendidikan adalah proses yang terjadi sepanjang hayat yang mana dapat berlangsung secara formal, informal, dan non-formal. Pengertian pendidikan dasar adalah suatu upaya untuk mencerdaskan dan mencetak kehidupan peserta didik yang memiliki ketakwaan, kasih, dan bangga terhadap bangsa dan negara, terampil, kreatif, berbudi pekerti, santun, dan mampu menyelesaikan permasalahan di lingkungannya. 2. Pengertian pendidikan menengah. Pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar. Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan umum dan pendidikan menengah kejuruan. Pendidikan menengah berbentuk sekolah menengah atas seperti SMA, MA, sekolah menengah kejuruan atau SMK, dan madrasah aliyah atau kejuruan atau MAK atau bentuk lain yang sederajat. Tujuan dan fungsi pendidikan dasar. Pendidikan dasar adalah sebagai tiket bagi setiap peserta didik agar dapat mengembangkan potensi dirinya di masa depan. Selain itu, pendidikan dasar berperan penting untuk mendukung siswa supaya dapat hidup layak dalam bermasyarakat. Tujuan dan fungsi pendidikan menengah, yaitu yang pertama, meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. 2. Meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya. Pengertian pendidikan keagamaan Kristen adalah pendidikan keagamaan Kristen yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama Kristen dan atau menjadi ahli ilmu agama Kristen yang mengamalkan ajaran agama Kristen. Tujuan pendidikan keagamaan Kristen adalah mempersiapkan peserta didik untuk menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agama Kristen dan atau menjadi ahli ilmu agama Kristen. 2. Membentuk peserta didik untuk memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran Kristen atau menjadi ahli ilmu agama Kristen yang berwawasan luas, kritis, kreatif, inovatif, dan dinamis dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Pengertian standar pendidikan. Standar merupakan suatu ketentuan yang dijadikan patokan atau pedoman untuk bertindak atau melakukan sesuatu dan perlu dicapai. Relasi manajemen sekolah dengan standar nasional pendidikan. Manajemen pendidikan dasar dan menengah atau manajemen sekolah adalah pengaturan berbagai sumber daya yang ada di sekolah agar terlaksana program pendidikan dasar dan menengah yang efektif dan efisien. Ada 8 standar pendidikan nasional, yaitu yang pertama standar kompetensi lulusan, yang kedua standar isi, yang ketiga standar penilaian, yang keempat standar pengelolaan, yang kelima standar sarana dan prasarana, yang keenam standar proses, yang ketujuh standar pendidik dan tenaga pendidikan, yang kedelapan yaitu standar pembiayaan. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, disebutkan bahwa standar pembiayaan merupakan kriteria minimal mengenai komponen pembiayaan pendidikan pada satuan pendidikan. Adapun komponen pembiayaan pendidikan pada pendidikan dasar dan menengah terdiri dari yang pertama, biaya investasi meliputi komponen yaitu A. Investasi lahan, B.
biaya penyediaan sarana dan prasarana, biaya penyediaan dan pengembangan sumber daya manusia. D. Biaya modal kerja tetap adalah modal kerja atau jumlah dana yang harus tetap ada pada sekolah untuk dapat menjalankan fungsinya. Yang kedua, biaya operasional adalah biaya yang diperlukan dalam mengoperasikan satuan pendidikan. Adapun komponen biaya operasional adalah sebagai berikut. Yang pertama, biaya personalia meliputi gaji pendidik dan tenaga kependidikan, serta tunjangan yang melekat pada gaji, misalnya gaji pokok, tunjangan profesi, tunjangan khusus, dan tunjangan lainnya. B. Biaya non-personalia adalah biaya yang diperlukan di luar biaya yang harus diberikan kepada personalia di sekolah. Biaya operasionalia meliputi bahan atau peralatan pendidikan habis pakai dan biaya tak langsung berupa daya air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan, sarana dan prasarana, uang lembur dan transportasi, konsumsi pajak, asuransi, dan lain sebagainya. Untuk komitmen tertentu yang dibuat untuk melakukan tindakan demi mencapai tujuan. Keputusan juga ada dua. Yang pertama, keputusan terprogram adalah keputusan yang berulang yang dapat ditangani dengan pendekatan rutin. Dua, keputusan tidak terprogram adalah keputusan unik dan tidak berulang yang membutuhkan solusi khusus. A. Pengertian perencanaan sekolah. Perencanaan sekolah secara etimologi adalah memiliki arti sebuah cerita, rancangan, konsep, maksud, acara, dan niat menurut KBBI. Bidang-bidang yang perlu direncanakan di sekolah adalah yang pertama kurikulum, kesesuaian, ketenagaan atau staf, humas atau hubungan masyarakat, layanan khusus dan keuangan. F. Proses perencanaan sekolah. Penyusunan rencana sekolah harus dilakukan secara sistematis agar perencanaan yang dihasilkan memiliki dampak yang berarti bagi sekolah. Jenis-jenis perencanaan sekolah ada 3, yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, dan perencanaan jangka pendek. Pengertian dan rumusan visi dan misi sekolah. Yang pertama, pengertian visi sekolah merupakan gambaran tentang masa depan yang realistik dan ingin diwujudkan dalam kurun waktu tertentu. Pengertian rumusan misi sekolah. Pengertian misi sekolah adalah tindakan atau upaya untuk mewujudkan visi misi sekolah merupakan penjabaran visi misi sekolah dalam bentuk rumusan tugas, kewajiban, dan rancangan tindakan yang dijadikan arahan untuk mewujudkan visi sekolah. Pengertian dan rumusan tujuan sekolah. Yang pertama, pengertian tujuan sekolah. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu yang ditentukan. Prosedur penyusunan visi dan misi dan tujuan sekolah. Yang pertama, penyusunan visi sekolah. Yang kedua, penyusunan misi. Yang ketiga, penyusunan tujuan. Yang keempat, sosialisasi visi dan misi dan tujuan sekolah. Yang kelima, implementasi dan pemanfaatan visi dan misi sekolah. 6. Penjabaran visi dan misi sekolah dalam berbagai perilaku sehari-hari yang konkret dan terukur setelah sekolah mengimplementasikan dan memanfaatkan visi dan misi sekolah. Dalam dokumen peraturan akademik di sekolah, maka langkah selanjutnya adalah melakukan penjabaran visi dan misi ke dalam berbagai perilaku sehari-hari yang dibuat secara konkret dan terukur. Adapun kegiatan yang dapat dilakukan yaitu yang pertama, mengkaji visi dan misi sekolah, yang kedua,
menjabarkan visi misi sekolah ke dalam tujuan sekolah. Yang ketiga, menyusun strategi untuk mencapai tujuan sekolah. Yang keempat, menyusun program atau rencana kerja sekolah dengan membuat sasaran yang hendak dicapai. Setelah sasaran telah ditentukan, maka hal terakhir yang perlu dibuat adalah indikator. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, indikator diartikan sebagai sesuatu yang dapat memberikan atau menjadi petunjuk atau keterangan. Indikator keberhasilan sekolah diidentifikasi dari pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran sekolah. Sekian dari video saya. Jika ada kesalahan maupun kekurangan dari video saya, tolong dimaafkan. Sekian, terima kasih.